Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yohanes S. Praptowarso, dalam Hikmat 5 Menit. Di masa Raya Paskah ini, di Minggu Paskah, kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-24, 27, dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Tema kita kali ini adalah gaya hidup kerajaan Allah Yesus Kristus. Kalau kita mendengar kata gaya hidup, apakah yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita makan makanan yang berkualitas sehingga membawa kesehatan bagi kita, memakai pakaian yang branded, yang nyaman kita pakai? Berapakah harga pakaian yang dimiliki Yesus? Sehingga tentara Romawi membuang undi untuk memilikinya. Tentara Romawi adalah tentara yang digaji dengan sangat tinggi, pasukan elit. Karena bangsa Romawi menguasai bangsa-bangsa dari Inggris sampai Persia, dari Sahara sampai Jerman Utara. Mereka semua ditarik pajak untuk membiayai pemerintahan Romawi, termasuk menggaji tentara Romawi. Tetapi mengapa mereka menginginkan baju Yesus, jubah Yesus, ikat pinggang Yesus, sepasang sandal Yesus? Apakah yang menarik dari pakaian-pakaian Yesus itu? Sementara mereka adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. Poinnya jelas di sini bahwa apa saja yang melekat pada Yesus adalah berkat. Meskipun Yesus tergantung di kayu salib, tetapi dia tetap bisa menjadi berkat. Kuasanya, kasihnya, pengajarannya, kata-katanya yang membangun menjadi berkat bagi banyak orang. Ia memberkati orang yang berinteraksi dengan dia. Yesus memberkati keluarga di Kana yang mengadakan pesta pernikahan. Ia membuat air menjadi anggur. Keluarga yang sederhana ini sanggup menyajikan anggur yang terbaik karena mukjizat Yesus Kristus. Dan saya percaya sepanjang hidupnya mereka tidak akan melupakan kebaikan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberkati orang yang buta menjadi melihat. Tuhan memberkati orang yang lumpuh menjadi berjalan. Tuhan memberkati orang yang mati dibangkitkan. Anak Yairus, anak perempuan di Nain, dan juga Lazarus dibangkitkan. Siapa saja yang berinteraksi dengan Yesus sepanjang hidupnya, ia diberkati. Dan kita melihat sampai tergantung di kayu salib, Yesus menjadi berkat. Yang kedua, meskipun ia dikelompokkan kepada orang-orang yang durhaka, disalib bersama para penyamun, para penjahat, tetapi Yesus tidak kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan. Ia menyelamatkan bukan hanya di atas kayu salib, sepanjang hidupnya ia menyelamatkan. Ia menyelamatkan orang yang ada di Gerasa, yang kerasukan ribuan roh jahat. Ia menyelamatkan orang yang buta menjadi melihat. Ia menyelamatkan perempuan Maria Magdalena yang dirasuki 7 roh jahat, dijadikan muridnya yang setia. Ia menyelamatkan wanita pendarahan 12 tahun, dijadikan anaknya. Ia menyelamatkan pemungut cukai untuk dijadikan rasulnya. Hidup bersama dengan dia. Orang-orang tersebut, orang yang sakit pendarahan, perempuan sundal, wanita yang bersinah, pemungut cukai adalah orang-orang yang ditolak di dalam bait Allah. Tetapi Yesus menerima mereka. Kemudian Yesus menyelamatkan. Ketika Yesus menyelamatkan, Yesus menjadikan mereka hidup yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Inilah gaya hidup Yesus Kristus. Sepanjang hidupnya memberkati dan menyelamatkan. Di masa Raya Paskah ini, jika kita memandang salib, kita tidak hanya diminta untuk mengerti apa itu salib. Untuk tersentuh hati kita bahwa keharuan cerita salib itu mengubahkan kita. Tetapi kita diminta untuk memandang dia yang tersalib, mengikuti gaya hidup kerajaan Allah menjadi berkat dan menyelamatkan. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita untuk menjadi berkat dan menyelamatkan. Kuasa Roh Kudus
memberi kekuatan kepada kita semua. Amin.